Dari jauh kita ngelihat ada seorang ibu-ibu yang lagi bekerja, ya, bekerja di situ memanen padi atau lagi ngurusin padinya di situ, dan kemudian dipanggil dia dan kemudian diajak ngobrol nih sama kita ini. Kenalan dulu Ibu, saya Mandala Ibu. Waktu gue ketemu sama Biwati di situ, kita sebut nama Bi Ija. Dia agak lupa-lupa inget. Ibu Wati ini teh, ini adiknya Ibu Ija. Yang ini kan orangnya? Nih. Iya betul, iya kakak saya. Kakak sendiri masa lupa tadi mikir-mikir. Bu, aku Adel. Ini gue malah bingung di sini. Loh, bukannya Biwati ini adalah adik kandungnya? Apakah dia sengaja nutup-nutupin atau memang dia bingung gitu loh? Maksud kita apa datang ke sana? Bu Wati, Bi Ija itu dulu kerja di tempat aku. Dia itu yang ngurusin aku dari aku kecil. Sekarang aku mau nikah dan aku mau cari Bi Ija. Bu Wati tahu kan Bi Ija di mana? Kenapa Bu Wati? Kenapa Ibu Wati? Enggak, terakhir kan Ibu Ija katanya pamit pulang, ya kan? Iya. Ke kampungnya. Ini kan kampungnya Bu Ija kan sini? Iya, dan katanya orang tuanya sakit ya, jadi dia pulang karena ibunya sakit. Enggak, dia diusir sama Susan. Diusir? Enggak kok, Bi Ija katanya berhenti sendiri. Karena dia mau urus ibunya dia yang sakit di kampung. Jadi dia pulang ke sini terus dia bilang kalau dia diusir. Kamu tahu kalau diusir Bu Ija? Aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya, mama aku bilang katanya emang Bi Ija berhenti kerja, katanya gitu. Ibu Wati tahu Bu Ija di mana? Saya nggak tahu dulu Loh, kok memang bisa? pernah tinggal sama saya dan keluarga saya. Terus sekarang pergi kemana dia? Tidak tahu dia sakit liver Sakit? dan harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Dia Biwati ini yang ngasih tumpangan. Dan bahkan Biwati bilang kalau Bi Ija ini sempat sakit parah katanya. Sakit liver. Dan yang rawat adalah Biwati ini. Terus Dia sakit liver tuh sempat masuk rumah sakit. berarti udah operasinya udah selesai operasi. Iya, karena saya nggak punya uang. Heeh. Saya bela-belain ngutang sama rentenir. Buat biaya operasinya. Buat biaya operasi. Terus sekarang gimana keadaannya? Dan suami saya marah sama saya. Selama itu saya selalu ribut-ribut. Pinjam uang ke rentenir nggak bisa bayar. Akhirnya utangnya berbunga. Saya ditinggalin sama suami saya. Demi perempuan yang lain. Saya udah habis-habisan nih. Iya, tadi Bibi bilang habis operasi dia. Terus habis operasi kondisinya gimana Bi Ija ini? Saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu emang yang namanya operasinya bukan Bunti. Habis saya pulang. Habis operasi di rumah sakit. Tiba-tiba dia bilang, Jadi dia dioperasi terus kemudian ngilang Ibu. Ya Allah, kenapa Ibu Wati? Kenapa Ini kok kan dia hilang? orang habis operasi biasanya kan lemes, harus istirahat dulu berapa hari di rumah sakit Ibu. Dia langsung pergi gitu aja. Emang Bu Wati Astagfirullahaladzim. nggak nemenin? waktu itu saya pulang. Nah, terus kemana Bi Ija ini? Pas di situ kita semua lagi bingung, tiba-tiba Itu terakhir kapan Bi? Kapan waktu itu operasinya kapan waktu itu? Udah berapa? Kapan? Wati, kamu teh di sini rupanya. Kamu teh harus bayar utang saya, Wati. Saya kasih kesempatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan, Wati. Kamu belum bayar teh utang saya. Bayar, Wati. datang seorang penagih utang. 2 orang di situ datang tiba-tiba bentak-bentak teriak-teriak maksa Biwati untuk bayar hutangnya. Saya sudah ditagih sama bos saya, Wati. Ya Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu.
Pak sabar dulu, Pak. Kamu tuh harus bayar, Wati. Bapak sabar dulu. Kamu tuh Bapak- alasan terus, Wati. Bapak sabar dulu. Kamu tuh alasan Pak, terus. Pak, Kamu Pak. tuh harus Bapak- bayar utang saya. Bapak sabar dulu. Kamu siapa? Iya, saya berusaha untuk bantuin dia, Pak. Iya. Ya, enggak, sabar dulu. Sabar dulu. Saya urusannya dengan Bu Wati, tidak ada dengan kalian-kalian ini. Iya, saya tahu. Dia utang sudah 5 juta sama saya, belum dibayar. Bayar, Wati. Loh. Emang harus seperti itu ya caranya? Harus dengan kekerasan ya untuk bayar utang? Maki-maki, ditekan di situ, diancam di situ. Ya, Cuma caranya nggak usah dorong-dorong ya, kayak gitu kasihan dia dong. udah tua, Bang. Kasihan dia udah tua, Bang. Ini apaan? Saya Ya nggak ngomong peduli, baik-baik kan Wati. bisa kan? Kamu Mungkin bayar. Berdiri. mungkin kasih waktu Bang, lagi. Bang, Bang, jangan gitu orang tua lu, Bang. Kasihan lu abang ini. Dia udah 5 bulan ya belum bayar utang saya. Berapa utangnya? Berapa Saya utang nggak buat butuh kamu. Kita mau selesaiin baik-baik aja. Ya, kita selesaiin baik-baik. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Utangnya berapa? Ya Allah, Ibu. Oke. Utangnya berapa? Coba bisa. Saya nggak ada urusan sama kalian. Pokoknya Wati harus bayar Wati nggak utang apa-apa. saya. Berapa? Sudah Berapa utang Ibu Wati? Gue bayar. Emang kamu sanggup bayar utang Bu Wati? Iya, berapa utang Bu Wati? 5 juta. Sanggup? Oke, gue bayar utangnya Bu Wati. Ya karena Adel kasihan dengan kondisi Biwati, ditagih uang dari penagih utang dan dia juga merasa mungkin berutang budi sama Abi Ija. Ya. Akhirnya dia berusaha untuk membantu meringankan hutangnya Biwati dengan membayar hutang itu.